Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ulia Sabila dengan NIM 1262052121168. Saya dari kelas PGMI 5E, mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD, dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Dunia diberitahukan keterangan di video ini ada yang berupa suara, tidak hanya berupa tulisan saja. Pengertian kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Jenis-jenis penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari. Merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Penilaian sumatif. Penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, harus dibedakan antara penskoran, skorsing, dan penilaian, grading. Yang ketiga, kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang keempat, penilaian harus komparabel, artinya setelah tahapan pengukuran yang menghasilkan angka-angka itu dilaksanakan, prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama harus memperoleh nilai yang sama pula, atau jika dilihat dari segi lain, penilaian harus dilakukan secara adil. Yang kelima, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan pengajar. Kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu ada 3. Yang pertama, berkeadilan. Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua, objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan, atau hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, edukatif. Penilaian yang hasil digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila saya ada salah tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.